Halo teman-teman semua, mari kita membahas Yungsen ya. Ya kita cerita kalau Yungsennya di Pak Selima unsur itu kita kan melakukannya istilahnya secara feng shui. Jadi kita sebagai Hongjian. Jadi Hongjian itu kita bilang itu kan dimensi itu kan sama dengan juga feng shui sama kan gitu. Jadi kita melakukannya itu di setiap hari istilahnya kan gitu. Ya bisa makanan, bisa minuman, yaitu bisa pakaian, bisa perhiasan, apa gimana kita bilang kan gitu. Nah, kita bahas ini Yungsennya emas, istilah logam kan istilahnya. Tapi hati-hati ya, ini Yungsen yang saya bahas ini dengan Pak Zi 5 unsur itu, kita bilang itu istilahnya emasnya lagi bermasalah, lagi terluka ya, bukan kayak Chuan Hong punya dia sebelum Piming dia sudah pakai Yungsennya, dia cari Yungsennya sendiri dulu baru Piming. Kalau kita agak berbeda ya, jadi hati-hati sekali gitu. Jadi kita bilang ini kalau orang ini kurang emas, misalnya kurang logam, kalau kita bilang bukan kurang logam, kita bilang logamnya terluka. Jadi orang itu harus melakukan ini, kita bilang ya pertama kita bilang ya kayak makanan kayak itu kita bilang ya bisa daging ayam, itu daging ayam tapi jangan digoreng ya. Kalau digoreng dia berubah jadi api, kita bilang, jadi harus direbus. Nah itu dia termasuk unsurnya logam, kita bilang. Terus yang dingin, yang es itu juga termasuk logam. Kalau kita bilang es itu juga termasuk logam. Terus kita bilang susu juga kita bilang termasuk logam, susu juga termasuk logam. Jadi kita bilang ya itu. Nah terus itu di segi makanan kan. Tapi kita bilang kalau segi pakaian kan kita bilang bisa silver, bisa putih kan kayak. Jadi kita bilang, nah terus kita bilang itu dia bisa kayak ini pakai kacamata yang dari logam, nah, itu juga menambahin logam istilah kita bilang. Terus pakai gelangnya dari logam, cincin dari logam, kalung dari logam, nah itu kita bilang logam, itu kita bilang. Nah itu kita cerita kayak gitu. Terus kita bilang di rumah kalau kita bilang misalnya back cover apa spraynya gitu, dia boleh kasih warna silver apa warna putih itu istilahnya kan gitu, itu logam, itu silver itu gitu kan, itu warna logam itu juga gitu. Nah jadi kita bilang ya itu kita harus nambahin logam ya kayak gitu. Kita bilang ya memang agak degerannya agak berbeda kan, kita bilang kan gitu. Kalau orang butuh logam ya kita bilang ya itu lebih baik istilahnya kalau dilakuin itu setiap hari gitu. Itu yang paling berguna. Terus kita bilang orang itu bisa karaoke nyanyi, kita bilang logam nggak, karena tenggorokan itu dari suara itu. Makanya kita bilang kalau orang logam suaranya pasti lebih bagus daripada orang kayu. Kalau orang kayu kan suaranya agak kurang bagus, kita bilang. Kalau orang logam itu suaranya berdenting, kan pasti nyaring, istilahnya kan lebih bagus suara logam. Makanya terus kedua kita juga bisa mainin singing ball itu kan ya diputer kan, dipukul kan bunyi kan, ngaung, dipukul berdentung itu kan ya itu juga suara logam kan gitu, kita bilang ya itu harus dilakuin setiap hari, itu baru bisa ada gunanya, kita bilang itu kalau singing ball itu kan gitu. Nah itu kan ya itulah kita cara di Pak Zi 5 unsur itu kalau buat menambah logam seseorang ya caranya kayak gitu, kita bilang. Jadi kita secara feng shui, jadi bukannya Hongjian lah istilahnya kan di dimensi. Jadi kita bukannya tunggu waktu. Kalau tunggu waktu kan masih lama istilahnya datangnya di unsur yang kita butuhkan kan gitu. Ya demikianlah saya bahas unsur logam. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.